Bayangkan betapa bodohnya rata-rata IQ orang Indonesia itu. Sehingga mereka banyak banget yang menyerahkan tentang prediksi masa depan mereka itu pada orang-orang yang bisa yang bisa baca tarot, kemudian tebak zodiak berdasarkan tanggal lahir, kemudian apalagi yang sekarang lagi booming itu di TikTok, cek kodam lah. Sumpah ini semua itu menunjukkan betapa rendahnya IQ rata-rata orang Indonesia gitu ya. Sampai-sampai masa depan mereka itu pun mereka serahkan kepada orang yang bisa tebak tarot, zodiak, kemudian cek kodam, yang orang itu sendiri juga bakalan mau ngecek kalau misalnya dikasih gift mawar atau apapun itu. Yang intinya gift itu ibaratkan kayak saweran gitu. Coba lo pikir itu di mana logikanya, di mana coba. Jadi kadang-kadang kalau misalnya banyak orang luar yang bilang orang Indonesia itu bodoh, kita tuh jangan kayak langsung sakit hati gitu. Emang pada kenyataannya tuh kita tuh memang banyak yang bodoh dan IQ kita tuh memang di bawah rata-rata gitu. Terus itulah kenapa sebenarnya sesuatu yang membuat kita itu marah itu sebenarnya menurut aku bukan karena bodoh ya, bukan karena atau gimana gitu. Tapi sesuatu yang membuat kita tuh marah ketika orang lain mengatakan kalau kita itu bodoh adalah ego. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita itu bodoh, yang penting jangan ego. Karena kebanyakan dari kita itu adalah orang-orang yang ego, sehingga kalau misalnya orang lain bilang kenyataan yang itu kita nggak suka dan kita nggak bisa telan, kita langsung marah dan kita langsung pokoknya nggak suka aja deh sama orang itu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang patut untuk kita hindari. Belajarlah untuk menerima segala sesuatu yang memang itu kenyataan. Dan kalau lo tahu itu kenyataan, kalau lo tahu memang lo bodoh, ya lo belajar gitu. Kalau misalnya kita tahu kita bodoh, ya orang lain bilang kita bodoh, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau misalnya kita dibilang bodoh, at least kita masih ada kesempatan dan kesadaran untuk bisa belajar. Coba bayangkan betapa sialnya kita kalau misalnya kita itu terus-menerus kita merasa menjadi orang yang pintar dan selalu cukup ideal gitu ya, secara pengetahuan. Pasti kita nggak akan mau lagi berkembang dan belajar. Bahkan justru ketika kita tuh merasa kita bodoh, kita akan terus belajar dan terus berkembang karena kita merasa tidak puas dengan apa yang pengetahuan yang kita punya sekarang. Intinya kayak curiosity lah, rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Tapi sorry for everything ya guys, tapi emang itu kenyataannya gitu. Dan kalau misalnya kalian masih juga denial gitu kan dengan kenyataan ini, dan aku juga bingung sih sebenarnya ini kenapa kok bisa begini gitu ya. Kenapa masih banyak aja gitu orang-orang yang mungkin aku nggak tahu apakah mungkin mereka tuh kurang kerjaan, tapi kalau misalnya mereka itu kayak gabut atau nggak ada kerjaan lain gitu ya, maksudnya ya nggak usah ya, tapi banyak gitu loh. Kalau kalian perhatiin masih banyak banget orang-orang yang cek-cek kodam yang kayak mungkin mereka iseng kali ya. Positive thinking mungkin mereka iseng, mereka gabut. Tapi kalau misalnya dengan itu kalian menjadikan itu tolak ukur untuk masa depan kalian, jodoh kalian, karir kalian, it's a big no. So buat kalian yang masih juga belum sadar dan kebuka dengan kenyataan ini, please yuk sama-sama kita menjadi apa namanya orang yang berkesadaran. Ya, aku pernah dengar salah satu hal yang menjadi yang bisa membuat kita itu lebih sadar adalah ketika kita merasakan pain atau rasa sakit, dan itu akan menjadi bahan bakar atau energi buat kita untuk kita terus berkembang, karena dengan itu kita bisa ingat di otak kita. Itulah makanya kalau kita punya otak, kita gunakan biar supaya kita nggak jadi orang yang stagnan. Oke guys, gitu dulu buat video kali ini. Gue ngomongnya juga udah belibet banget. See you in the next video. Bye-bye.